Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Esti Nurlaila dengan NIM 2203311. Kali ini akan menjelaskan tentang salah satu bab dari buku Steven Pinker berjudul The Instinct Language dengan bab 1 yang berjudul An Instinct to Acquire an Art, yaitu sebuah insting atau naluri untuk memperoleh seni. Baik, langsung dimulai saja. Pertama, sebelum ke bahasa, perlu kita ketahui bahwa manusia itu memiliki satu spesies yang tanpa disadari memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia dapat membentuk peristiwa di otaknya dengan sempurna, tapi perlu diberi catatan bahwa hal ini bukan berarti manusia dapat meramal sesuatu atau hal seperti itu. Itu bukan hal itu yang ingin saya sampaikan. Hal yang dimaksud itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu bahasa. Kenapa bahasa? Karena tanpa kita sadari, hanya dengan menggunakan mulut, kita dapat bertukar pikiran dan menggabungkan ide-ide sehingga kita dapat bekerja sama dengan baik. Kemampuan yang sangat alami ini membuat kita lupa bahwa bahasa juga merupakan sebuah keajaiban. Bahasa yang sama di antara anggota suatu komunitas akan menghubungkan semuanya dengan baik karena dapat berbagi informasi, kemudian dapat bergerak dalam tim yang sama, dan banyak lagi manfaat yang lainnya. Bayangkan jika manusia tidak bisa hidup tanpa bahasa. Bayangkan jika bahasa tidak ada, maaf, bayangkan jika manusia hidup tanpa bahasa. Mungkin bahasa merupakan aspek yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, karena kemungkinan paling terburuknya adalah sebuah penyakit yang bernama apasia. Apasia ini kehilangan kemampuan berbahasa yang disebabkan oleh cedera dalam otak. Seperti itu. Setelah itu kita akan membahas sedikit tentang kognitif. Jadi, 50 tahun yang lalu terlahir pengetahuan baru yang dinamakan ilmu kognitif, yang merupakan gabungan psikologi, ilmu komputer, linguistik, filosofi, dan neurobiologi yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin menjelaskan cara kerja kecerdasan manusia. Kembali lagi kepada bahasa. Bahasa ini bukan hanya merupakan sebuah artefak budaya. Artefak di sini berarti sesuatu yang tidak ada fungsinya, tidak seperti itu. Melainkan bahasa ini berbeda dari susunan biologis otak kita. Bahasa adalah keterampilan kompleks yang spesial, berkembang dalam diri kita secara spontan dan tanpa sadar disebarkan akan logika yang mendasarinya. Secara kualitatif, itu sama setiap individu, tetapi yang berbeda adalah kemampuan setiap orang dalam memperoleh informasi atau cara mereka untuk berpikir cerdas. Namun dalam buku ini, ternyata penulis lebih memilih untuk menggunakan istilah insting daripada kognitif. Jadi bahasa sebagai insting ini membalikan kearifan populer, terutama yang sudah ada dalam humaniora dan ilmu-ilmu sosial. Jadi bahasa bukan hanya lagi sekadar penemuan budaya, melainkan berdiri sendiri. Dengan alamiahnya, sederhananya, dengan insting kita dapat melakukan tindakan kita sendiri, dengan kemampuan untuk menginformasikan kepada siapa, melakukan apa, dengan hanya memodifikasi suara yang dibuat saat kita bernafas. Seperti itulah bagaimana seseorang berbahasa. Kemudian bahasa dan insting ini juga dikemukakan oleh Darwin pada tahun 1871 dalam The Descent of Man. Ia juga berhadapan pada keterbatasan bahasa yang justru memberinya tantangan pada teorinya.
pengamatannya ini sangat modern. Menurut Darwin, bahasa adalah seni, namun bukan seni yang seperti biasa kita lihat, tapi lebih ke bagaimana manusia mempunyai kecenderungan naluriah dalam berbicara. Seperti ini, layaknya anak kecil yang berceloteh. Anak kecil kan sejak kecil pun sudah belajar untuk berbicara. Nah, mereka ini dari kecilnya memang karena memang punya insting untuk berbicara seperti itu, namun belum tentu mereka memiliki insting untuk menulis